Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang distro Linux Manjaro untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengenalan teknologi open source yang diampu oleh Budianti Eka Aprilia, Skom MTech. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Erlin Puspaningrum dengan NIM 2001020048, lalu ada Fatharani Sativa Dewi dengan NIM 2001020054, lalu ada Lutfi Faris dengan NIM 2001020006, lalu ada Muhammad Faisal Nugroho dengan NIM 2001020086, lalu ada Salihia Rahadatul Firdaus dengan NIM 2001021118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin akan mempresentasikan sejarah dari distro Manjaro. Manjaro merupakan distro Linux turunan Arch Linux yang mempunyai repositori sendiri. Manjaro adalah sistem operasi yang dibangun menggunakan Arch Linux, cocok untuk menggantikan Mac OS atau Windows. Menurut developer Manjaro, yaitu Philip Muller, dalam kutipannya menyebutkan bahwa Manjaro Linux dipersembahkan untuk para pemula dan pengguna tingkat lanjut dalam waktu yang sama dengan menyediakan perkakas user interface dan script. Manjaro menampilkan mode pembaruan rilis bergulir dan menggunakan Patchman sebagai manajer paketnya. Distro Manjaro datang dengan berbagai macam desktop environment, berbeda dengan distro-distro lainnya. Terdapat 3 yang menjadi utama. Pertama ada GNOME, kedua ada KDE, ketiga ada XFCE, tetapi masih ada yang dikelola oleh komunitas seperti Mate, i3, Cinnamon, dan lain-lainnya. Bahkan pada tahun 2021, dalam situs resminya terdapat Manjaro dengan Define DE. Define ini menunjukkan bahwa sistem operasinya benar-benar berkembang dengan cepat jika dibandingkan dengan distro lainnya seperti Ubuntu. Manjaro perdana rilis pada tanggal 10 Juli 2011. Pada tahun 2012, Manjaro meriliskan dalam versi betanya. Tak lama, Manjaro 080 rilis pada tanggal 21 Agustus 2012. Lalu pada tahun 2018 meriliskan Manjaro 17.18 dan seterusnya. Manjaro dikembangkan oleh Roland Singer, Willem Benoit, dan Philip Muller. Dikembangkan di Australia, Prancis, dan Jerman. Distro ini tersedia untuk arsitektur 64 bit di KDE, XFCE, dan GNOME. Sementara komunitas mengelola dan memaksimalkan 32 bit dengan arsitektur ARM. Selanjutnya, saya Salihia Rahadatul Firdaus. Di sini saya akan menyebutkan beberapa fitur yang ada di Manjaro. Nah, fitur-fitur yang terdapat di Manjaro itu diantaranya, yang pertama ada kecepatan, kehandalan, efisiensi. Yang kedua ada akses ke software termutakhir atau cutting edge dan stabil atau bleeding edge. Yang ketiga ada model pengembangan rilis bergulir. Dan yang terakhir ada akses ke repositori pengguna Arch. Kemudian, Manjaro juga menyediakan fitur tambahan, di mana diantaranya yang pertama ada proses install ramah pengguna, yang kedua otomatis pendeteksian hardware komputer Anda, yang ketiga otomatis menginstal software yang diperlukan, yang keempat memiliki repositori sendiri yang dapat dipastikan pengiriman paket software sudah diuji sepenuhnya dan stabil, dan yang terakhir itu ada dukungan untuk kemudahan instalasi dan penggunaan beberapa kernel. Lalu selanjutnya saya Fatharani Sativa Dewi akan menjelaskan tentang kelebihan yang ada pada Manjaro. Manjaro juga memiliki kelebihan diantaranya yang pertama, toko aplikasi Manjaro lebih baik. Dengan Manjaro, package manager dan toko aplikasinya berjalan jauh lebih baik. Instalasi aplikasi melalui aplikasi toko sangatlah detail.
akan terlihat proses-proses yang ada sehingga Anda tidak akan khawatir apa yang sebenarnya terjadi pada proses instalasi aplikasi. Lebih lanjut lagi, Anda akan diberitahu jika ada permasalahan seperti paket ganda dan lain-lain. Kemudahan instalasi toko aplikasi Manjaro dapat terintegrasi dengan Snap, Platform, dan satu lagi repository Arch User atau AUR yang berisi berbagai aplikasi-aplikasi lebih terbaru, unik, dan menarik. Lalu yang kedua ada kemudahan berganti kernel. Dengan berganti kernel ke yang baru, pengguna akan mendapatkan fitur yang lebih baru daripada kernel yang lama. Jika menggunakan Manjaro, Anda akan mampu dengan mudah untuk mengatur kernel sesuai dengan keinginan. Lalu yang ketiga ada customizable, yang dimana Manjaro berbasis Arch Linux memiliki filosofi do it yourself atau lakukan itu sendiri. Dengan Manjaro, Anda dapat melakukan kustomisasi apapun. Manjaro dibuat untuk arah ke sana dan tidak sekedar memudahkan pengguna user friendly. Lalu selanjutnya ada repository dan petunjuk yang lengkap. Umumnya, repository ada tiap-tiap distro dibuat selengkap mungkin dengan kemudahan penggunanya. Namun yang menarik di sini, Manjaro mempunyai petunjuk penggunaan yang menurut saya cukup lengkap, yaitu Wiki Manjaro. Anda dapat mengaksesnya di wikimanjaro.org, di mana dengan dukungan bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir ada berbasis Arch Linux. Manjaro merupakan distribusi Linux yang berbasis Arch Linux, di mana Arch sendiri merupakan distro Linux yang terbilang cukup mutakhir. Selain itu, menginstal Manjaro juga lebih mudah jika dibandingkan menginstal Arch. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan dari Manjaro. Karena Manjaro menggunakan mode rolling release yang artinya pengguna mendapatkan update sesegera mungkin, maka dari itu dari sekian banyak pengguna mengalami beberapa keluhan seperti diantaranya yang pertama, update yang hampir dilakukan setiap hari tentu saja dalam penggunaan internet menjadi lebih banyak. Maka dari itu Manjaro menjadi distro yang paling boros dalam penggunaan internet. Ini adalah salah satu hal yang dikeluhkan dari beberapa pengguna Linux Manjaro. Lalu yang kedua ada update kernel yang didapatkan kadang membuat aplikasi yang dijalankan tidak stabil. Salah satu contohnya, jika kita melakukan update kernel, aplikasi bawaan yang asalnya dijalankan secara sempurna dan baik-baik saja, tiba-tiba setelah update beberapa aplikasi mengalami kernel panik, yang artinya aplikasi itu mengalami error. Nah, solusi dari kernel panik tersebut adalah menginstal ulang Manjaro ataupun menunggu updatean selanjutnya. Lalu, yang terakhir adalah Manjaro sekarang hanya mendukung versi 64 bit. Jadi bagi versi yang 32 bit sudah tidak tersedia lagi. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan secara ringkas bagaimana UI atau tampilan dari Manjaro Operating System. Yang pertama di sini kita akan menjalankan proses instalasi Manjaro pada virtual machine. Di sini OS telah berjalan ketika kita memasukkan ISO instalasi Manjaro itu. Di sini kita bisa lihat dengan memasangkan ISO-nya saja kita telah bisa menggunakan operating system Manjaro ini. Di sini kita akan memulai proses instalasi ke dalam hard drive yang ada pada virtual machine yang kita pakai. Yang kedua, di sini ada tampilan default dari desktop Manjaro. Di sini hanya tidak ada icon-icon yang biasa kita lihat pada Windows yang digunakan sebagai shortcut. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan awal setelah instalasi hanya ada wallpaper dan juga terdapat taskbar di bagian bawah. Yang ketiga ada start menu. Di sini kita bisa menemukan aplikasi-aplikasi yang ada pada Manjaro. Yang keempat ada App Manager. Di sini kita bisa melihat dengan secara jelas aplikasi apa saja yang terinstall pada
operating system Manjaro pada awal penginstalan. Di sini juga kita bisa menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan kembali. Yang kelima ada setting dan customization. Di sini kita bisa lihat pada tampilan awal sistem setting kita disuguhkan tampilan untuk atau menu untuk mengkustomisasi tampilan dari OS yang kita pakai. Di sini ada mode terang dan juga mode gelap, kecepatan animasi dari transisi meminimize dan juga memaximize atau menampilkan aplikasi yang kita hide, dan juga ada beberapa settings yang kita bisa akses di bagian kiri window atau tampilan dari sistem settings. Terakhir yang keenam ada kita menunjukkan dark mode yang disediakan oleh Manjaro yang dapat kita pakai, dan juga di samping kiri itu terlihat bagaimana file manager yang ada pada Manjaro. Untuk selanjutnya, untuk menjelaskan UI dan UX-nya secara lebih jelas, kita akan melakukan demo dari operating system Manjaro. Oke, kita masuk ke video demo penggunaan Manjaro. Di sini kita disuguhkan pertama kali dengan tampilan login yang bisa dilihat oleh teman-teman bahwa tampilan loginnya 11.12 mirip dengan Windows. Di sini tersedia tanggal dan juga waktu, lalu ada profile picture dan juga nama user, kolom untuk memasukkan sandi, lalu ada beberapa function button yang ada di bawah. Bisa dilihat di situ ada sleep, restart, shutdown, dan juga kita dapat memasukkan user dari device yang kita pakai selain yang ada di sini. Lalu kita masukkan passwordnya. Di sini setelah kita melakukan login, kita disuguhkan dengan tampilan dengan tulisan Manjaro dan juga ada loading bar di bawahnya. Di sini akan ditampilkan ketika kita melakukan loading untuk pertama kali atau booting pertama. Nah, setelah kita masuk, di sini kita akan ditampilkan sebuah welcome message dari tim Manjaro atau developersnya. Oke, di sini kita bisa lihat sama teman-teman semua bagaimana tampilan dari defaultnya Manjaro operating system. Di sini terdapat wallpaper, gunung dan juga hutan, dan di bawahnya terdapat taskbar yang di bagian kanan. Di sini ada sistem tray yang terdiri atas sistem update, terus juga ada berita-berita, lalu ada daftar isi clipboard yang mana di sini akan menampilkan semua hal yang kita copy, baik yang baru ataupun yang sebelumnya. Lalu di sini ada jaringan, volume, dan juga di sini kita bisa expand yang mana akan menampilkan status dan juga notifikasi yang tersedia pada Manjaro. Di sampingnya juga ada waktu. Dan di bagian kiri kita bisa lihat di sini ada application launcher. Di sini kita biasa kenal dengan start menu. Lalu di sampingnya ada file manager. Lalu ada konsol atau terminal. Sebelahnya ada Firefox yang sudah terinstall secara default. Lalu ada tambah atau hapus piranti lunak. Ini bisa dibilang juga sebagai app manager. Kita lihat di tampilan application launcher-nya. Di sini tersedia beberapa aplikasi yang sudah terinstall secara default ketika kita menginstal Manjaro ini. Yang di sini bisa lihat ini dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada grafik. Di sini kita bisa lihat ada GUI, Ocular, dan Scanlight. Dan di sini juga di sampingnya terlihat fungsi dari aplikasi-aplikasi yang tersedia. Lalu untuk internetnya kita disediakan Firefox untuk web browsernya. Untuk multimedia ada VLC Media Player dan juga Elisa untuk pemutaran musik. Lalu ada pengaturan, pengembangan, dan juga di sini ada aplikasi perkantoran. Di sini untuk teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi Word, di sini kita diberikan alternatif yang bernama Only Office.
lanjut kita lihat bagaimana file manager dari Manjaro. Di sini terlihat ketika kita akan membuka file manager akan ditampilkan beranda yang terdiri atas tampilan desktop, terus juga ada dokumen, gambar, musik, public, template, unduhan atau download, dan juga video. Dan di sini akan dikelompokkan sesuai dengan extension yang sesuai. Lalu di sini kita bisa lihat di bagian kiri bawah terdapat perangkat. Perangkat ini sendiri adalah driver atau hard drive atau drive penyimpanan yang kita gunakan pada perangkat yang kita pakai untuk menginstal Manjaro ini. Di sini karena kita menggunakan VirtualBox, di sini tertera bahwa terdapat internal drive sebesar 16 GB yang telah terisi oleh OS itu sendiri dan menyisakan sisa 6,2 GB yang dapat kita pakai. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yakni App Manager. Untuk App Manager-nya sendiri, kita akan disuguhi dengan tampilan utama yakni jelajahi atau explore. Di sini kita bisa lihat ada beberapa aplikasi yang belum terinstall dengan icon tanda panah ke bawah. Di sini kita bisa langsung download saja bila kita membutuhkan aplikasi tersebut. Lalu di sampingnya juga kita bisa lihat aplikasi yang telah terpasang ketika pertama kali kita menginstal Manjaro ini. Di sini tersedia beberapa software seperti untuk mengarsipkan, file manager, pemutar musik, penampil citra atau gambar, web browser, dan lain-lainnya yang telah terinstall secara default. Lalu di sampingnya terdapat pembaruan, di mana pembaruan sendiri ini kita dapat menemukan aplikasi-aplikasi apa saja yang dapat kita update, yang mana kita dapat memperbaharui, kita dapat menemukan aplikasi apa saja yang dapat kita perbaharui, dan akan muncul icon checklist ketika aplikasi tersebut adalah aplikasi yang paling baru. Kita lanjut. Di sini kita akan melihat bagaimana sistem dari Manjaro ini. Di sini kita bisa lihat apa saja kustomisasi yang dapat kita berikan. Di sini kita bisa lihat kita bisa dapat mengganti wallpaper, mengganti action dari mouse yang kita ini. Di sini kita lihat untuk klik kanan dapat membuka menu seperti ini. Terus juga untuk di sini kita bisa mengganti icon, settingan icon, lalu juga lokasi folder desktopnya. Lalu untuk settingsnya kita bisa lihat di sini juga kita dapat mengganti kustomisasi dari logo si startnya bagaimana, dan juga kita dapat mengakses pengaturan dari sistem yang kita pakai. Di sini tersedia beberapa pengaturan untuk mode gelap dan juga mode terang. Di sini kita bisa berganti tema, dan juga di bagian kirinya kita bisa lihat beberapa pengaturan yang kita bisa atur pada device yang pada OS yang kita pakai. Kita di sini memiliki beberapa kemiripan juga dengan opsi-opsi yang dapat kita atur pada Windows seperti perangkat input, terus juga ada display, audio, dan lain-lain. Dan itu saja demo dari Manjaro yang dapat saya tampilkan. Dan kita akan lanjut ke slide berikutnya. Berikut ini adalah referensi dari hasil tugas yang kami jelaskan, dan ini ada beberapa referensi seperti dari W. Soyuzesnia, ada dari Ariansa.net, ada dari epic19.com, dan ada dari hlinuxindo.blogspot.com, dan yang terakhir ada dari isawin.blogspot.com.
Cukup sekian dari kelompok 3 untuk penjelasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.